مرحبا أهلا النوادي. Dari sahabat bernama Az-Zubair bin Awam, ya, sahabat bernama Sayyidina Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min sabahin yusbihul ibad illa munadin yunadi subhanal malikil quddus." Wa fi riwayah Ibn Sunni, "Illa sarakha sarikhun ayyuhal khalaik sabbihu al malikal quddus." Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Az-Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam termasuk sahabat Nabi, begitu juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Az-Zubair bin Awam, beliau punya akses kepada Rasulullah, juga akses kepada Sayyidah Khadijah. Jadi kalau masuk ke rumah Rasul yang pada waktu itu dengan Sayyidah Khadijah, waktu Sayyidah Khadijah masih hidup, beliau bebas masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah itu mahramnya. Jadi akses beliau ke Nabi punya hubungan apa? Beliau adalah anak dari bibinya Nabi, sepupu berarti ya. Jadi Zubair bin Awam ini sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepupu. Itu akses ke Nabi. Ada hubungan ke Nabi lewat jalur tersebut sebagai anak dari bibi Nabi yang bernama Sofia. Jadi kalau ada orang nama Sofia, itu bibinya Nabi, Sofia bintu Abdul Muttalib. Nah, Sayyidah Sofia saudara kandungnya ayahnya Nabi, Sayyidina Abdullah. Begitu juga ayahnya Imam Ali, Sayyidina Abu Thalib. Begitu juga ayahnya Ibnu Abbas, ya Abbas ibni Abdul Muttalib. Nah, jadi Sayyidina Zubair bin Awam adalah putra daripada bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama As-Sayyidah Sofia bintu Abdul Muttalib. Kemudian beliau juga punya akses kepada Sayyidah Khadijah. Kalau ke Sayyidah Khadijah, nah, Sayyidina Zubair bin Awam ini jatuhnya ponakan. Jadi ponakannya Sayyidah Khadijah. Sebab ayah beliau namanya Al-Awwam tadi, Zubair bin Al-Awwam, itu adalah saudara kandung Sayyidah Khadijah. Awam bin Khuwailid. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, saudara kandung. Makanya luar biasa, punya akses dua jalur ya. Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nyambung, ke Sayyidah Khadijah juga nyambung. Istimewa nih Sayyidina Zubair bin Awam. Wagal muarrikhun, ya, para ahli sejarah menyebutkan di dalam kitab-kitab sejarah mereka, seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Isti'ab. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam kitabnya Usudul Ghaba fi Ma'rifati Sahabah, wa kadza Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Mereka sepakat bahwa Sayyidina Zubair bin Awam itu seumuran dengan Sayyidina Ali, ya, seumuran dengan Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, satu umur. Kurang lebih lahir 28 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan beliau termasuk salah satu orang yang sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Jadi Nabi sudah pernah nyatakan tuh beberapa orang dari kalangan sahabat dan ahlul baitnya juga, itu tempat mereka di surga. Yang terkenal 10 orang itu diistilahkan dengan al-ashrah al-mubasysyarun, 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah,
wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah. Nah, Talha, kemudian Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. 10. Nah, dikasih istilah oleh para ulama al-ashrah al-mubasysyarun. Ya, 10 orang yang telah diberikan kabar gembira oleh Rasul akan berada di dalam surga. Nah, salah satunya adalah Sayyidina Zubair bin Awam. Beliau juga menikah, istri beliau itu adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau menikah dengan Sayyidah Asma bintu Abi Bakar yang diberikan julukan Zatu Nitaqain, orang yang memiliki 2 sabuk. Karena waktu Nabi hijrah itu perbekalan itu mau diletakkan di atas unta, tapi gak ada tali. Beliau dengan sigapnya, ya, menyobek bajunya, kemudian diikatlah perbekalan tersebut. Ada yang mengatakan sabuk beliau dicabut, 2 sabuk, untuk mengikat perbekalan yang dibawa oleh unta, yang dimana perbekalan itu adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar ayah beliau untuk berhijrah. Maka setelah kejadian itu diberikan julukan Dzu Nitaqain. Itu adalah istrinya beliau, Sayyidina Zubair bin Awam. Dan nanti melahirkan anak yang kelak menjadi khalifah walaupun dalam waktu yang singkat. Beliau terbunuh di masa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau dibaiat sebagai khalifah di Makkah di masa Daulah Umayyah itu. Akhirnya terbunuh beliau, ya, disalib oleh pasukan atau oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Akhirnya meninggal beliau, dibunuh. Itu adalah putranya beliau, Sayyidina Zubair bin Awam. Namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, beliau adalah anak pertama yang lahir dalam sejarah Islam. Ketika hijrah ke Madinah, beliau dilahirkan, Sayyidina Abdullah bin Zubair, sehingga dikatakan sebagai anak pertama yang dilahirkan dalam sejarah Islam ketika peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau masuk Islam usia 17 tahun, wafir riwayah 18 tahun, dan orang keempat atau kelima yang memeluk agama Islam. Ya, orang keempat atau yang kelima memeluk agama Islam. Ketika beliau memeluk agama Islam, paman beliau itu menyiksa beliau, diikat beliau, kemudian dimasukkan di dalam satu ruangan, kemudian dibakar, ya, ada membakar rumput atau apa lain sebagainya, sehingga di ruangan itu penuh dengan asap, dengan tujuan untuk memaksa dia keluar dari agama Islam. Tapi beliau tetap teguh. Beliau mengatakan, lam arji' ilal kufri abadah, saya tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya. Dan beliau termasuk salah satu tokoh yang ikut serta di dalam seluruh peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah absen dalam jihad, ya, sehingga ada yang menyaksikan ketika beliau memperlihatkan luka-luka yang ada itu ada 2 luka yang parah itu, sampai dikatakan kalau memasukkan tangan itu masuk lubang. Itu 2 luka beliau alami ketika Ghazwatul Badar, perang Badar, dan 1 luka yang parah ketika Ghazwatul Yarmuk, perang Yarmuk. Dan Nabi SAW ya pernah di satu peperangan, kalau tidak salah Ghazwatul Khandaq,
Nabi mengatakan, siapa yang berani mencari informasi ke suku Yahudi Bani Quraidah, kata Sayyidina Zubair bin Awam, saya wahai Rasul. Pergilah beliau dengan kudanya. Setelah itu kembali, wahai Rasul, saya sudah dapat informasi terkait orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang ingin menginvasi umat Islam. Kemudian Nabi katakan lagi, coba cek kembali siapa yang berani. Kata Zubair bin Awam, saya wahai Rasul. Pergi lagi beliau untuk mencari informasi dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Setelah itu kembali lagi, wahai Rasul, ada info terbaru begini dan begini. Kata Nabi, likulli nabiyyin hawariyun wa hawari Zubair bin Awam. Setiap para nabi punya satu orang murid yang membela nabinya, dan pembelaku adalah Zubair bin Awam, kata Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ya, murid-muridnya Nabi Isa mengatakan, kami adalah pembela-pembela. Jadi hawariyin artinya pembela-pembela. Ansar, pembela-pembelanya para nabi. Di perang Badar hanya 2 orang sahabat yang menggunakan kuda waktu itu, Ghazatul Badar. Di sisi kanan Zubair bin Awam, di sisi kiri Miqdad ibn al-Aswad. Ya, beliau ketika perang Badar menggunakan imamah berwarna kuning. Saking Allah muliakan Zubair bin Awam, Sayyidina Zubair bin Awam, malaikat-malaikat yang turun ke bumi ikut serta membantu Nabi SAW di peperangan Ghazwatul Badar. Kostum mereka itu sama seperti kostumnya Sayyidina Zubair bin Awam. Malaikat Jibril menggunakan imamah berwarna kuning juga sama sebagaimana yang dikenakan oleh Sayyidina Zubair bin Awam. Beliau dengan tombaknya pada waktu itu, ya, ikut berjihad membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu meminta tombak tersebut. Diberikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Waktu Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, tombak itu diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, diserahkan kepada Sayyidina Utsman. Kemudian setelah itu diserahkan, Sayyidina Utsman meninggal, kembali tombak itu ke Sayyidina Zubair bin Awam. Ya. Beliau meriwayatkan hadis hanya, Imam Bukhari mengatakan hanya 4 hadis atau 3 hadis, sedikit. Kenapa? Karena beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah mengambil satu tempat di dalam neraka. Kata Sayyidina Zubair, sebab hadis ini saya takut meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga Imam Bukhari hanya meriwayatkan 4 hadis atau 3 hadis. Nah, ini bentuk apa? Kehati-hatian. Padahal beliau sangat dekat dengan Rasul SAW. Ya, punya akses kepada Nabi SAW dan juga Sayyidah Khadijah. Tapi ketika meriwayatkan hadis Nabi, beliau sangat hati-hati, sehingga yang diriwayatkan tidak kurang 4 menurut Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedikit sekali hadis yang diriwayatkan, tapi sebenarnya yang beliau hafal banyak. Ya, cuma tadi rasa takut, sebab mendengar Nabi mengatakan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia sudah mengambil satu tempat di dalam neraka. Jadi bentuk kehati-hatian, akhirnya beliau meriwayatkan hadis hanya sedikit. Ya, Imam Bukhari mengatakan 4-3. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa kesatria di kalangan sahabat ada 3 orang, kata beliau. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar wa A'lamin Nubala.
yang dilahirkan tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Yang pertama adalah Asadullah, singa Allah, diberikan julukan singa Allah, Asadullah, yaitu Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ini terkenal kesatria, berani, dan juga memang mahir di dalam memainkan pedang, panah, dan lain sebagainya. Dan hidupnya menyendiri, tidak terlalu sering bergaul, ya, senang berburu. Pamannya Rasul SAW, paman Nabi Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, ya, beliau syahid di perang Uhud tahun 3 Hijriah. Nah, dan Nabi SAW memberikan gelar kepada beliau, tentu ini dari Allah, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Nabi SAW, Sayyidus syuhada ammi Hamzah ibn Abdul Muttalib, atau kama qala Nabi SAW, pemimpin para syuhada adalah pamanku, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ini salah satu sahabat ataupun ahlul bait yang kesatria, yang berani. Yang kedua, menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, kesatria di kalangan sahabat dan ahlul bait adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, di mana sejarah mencatat beliau beberapa kali duel di usia yang masih sangat muda, ya, menghadapi Al-Walid di perang Badar. Al-Walid terbunuh. Kemudian di perang Khandaq beliau menghadapi satu tokoh, ya, satu tokoh dari kalangan kafir Quraisy, Abu Amr ibn Wud, ya. Itu duel kalah juga. Sayyidina Ali menang. Amr bin Abdul Wud namanya, ya, Amr bin Abdul Wud. Itu duel tidak pernah kalah. Selama berperang tidak pernah kalah ketika duel 1 lawan 1. Tapi ketika menghadapi Imam Ali bin Abi Thalib di perang Khandaq itu, beliau dikalahkan oleh Sayyidina Ali, padahal usianya masih muda waktu itu. Kemudian Sayyidina Ali juga duel dengan Al-Gojo, namanya Ma'rab sama Al-Harith, ya, Ma'rab Al-Harith. Al-Gojonya orang Yahudi Khaybar, Bani Nadir, di tempat namanya Khaybar tahun 7 Hijriah. Perangnya namanya Ghazwatul Khaybar. Itu secara fisik disebutkan oleh sebagian sejarawan, tidak semua, sebagian sejarawan, pedangnya itu, pedangnya Ma'rab ini atau Al-Haris juga ini, mereka punya pedang itu 2 meter. Apalagi fisiknya, jadi orangnya seperti raksasa besar. Nah, duel dengan Imam Ali kalah, bahkan disebutkan itu badannya hampir terbelah 2, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian beberapa kali duel juga dengan, hampir berduel dengan Muawiyah. Waktu kirim surat, Sayyidina Ali kirim surat kepada Muawiyah, bagaimana kalau kita duel saja 1 lawan 1, jangan bawa umat. Waktu itu mau terjadi perang, ya. Ini karena ada provokator yang membuat situasi ini, sehingga terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dengan pasukan beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum terjadi peperangan yang nanti disebut dengan Perang Siffin, nama perangnya namanya Ghazwatus Siffin, Imam Ali kirim surat terlebih dahulu dengan tujuan gak usah perang deh, yang lain ini tidak bersalah. Bagaimana kalau kita sebagai laki-laki deh, masalah ini antara saya dan kamu, kita duel 1 lawan 1. Surat itu dibaca oleh Muawiyah. Di sampingnya ada Ammar bin As. Kata Ammar bin As, terima saja. Kata Muawiyah,
Kalau saya terima, saya mati. Kamu tidak baca sejarah bagaimana Imam Ali mengalahkan semua lawan-lawannya. Nanti kalau saya mati, kamu yang jadi khalifah. Nah, ini menunjukkan begitu istimewanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai pahlawan, sebagai pemuda yang pemberani, ya. La fata ila Ali wala saif ila Dzulfiqar, kata Nabi SAW. Gak ada pemuda yang hebat seperti Sayyidina Ali, dan tidak ada pedang yang hebat seperti pedang Dzulfiqar. Yang ketiga, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ksatria di kalangan sahabat dan juga Ahlul Bait, yaitu Zubair bin Awwam. Ini ksatria juga. Itu secara fisik beliau besar, tinggi besar, hingga dikatakan kalau naik kuda atau unta itu selalu kakinya injak tanah, posisinya lagi duduk. Tahu yang unta kan tinggi itu, kuda itu tinggi. Setiap kali beliau naik kendaraan tersebut, baik kuda, baik unta, dalam posisi duduk kakinya itu sampai ke tanah, ya. Sama Abu Jahal itu tinggi. Abu Jahal itu disebutkan oleh para sejarawan, kalau mau pergi keluar itu ingin mencium jidat istrinya itu, atau istrinya ingin mencium jidatnya, harus naik unta. Jadi istrinya naik di atas unta baru bisa cium sampai ke jidatnya. Berapa meter tingginya Abu Jahal itu. Jadi banyak di kalangan mereka pada waktu itu secara fisik itu memiliki fisik yang besar. Nah, Sayyidina Zubair bin Awwam, beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. Tahun 36 Hijriah ini ada peristiwa namanya Perang Jamal, Ghazwatul Jamal, ya. Artinya perang unta. Kenapa dinamakan perang unta? Sebab pada waktu itu Sayyidah Aisyah dengan beberapa sahabat dan pasukan mereka dari Madinah pergi ke Irak. Waktu itu Sayyidina Ali sudah pindah ke Irak, apa di Basra, apa di Kufah, ya, sebagai tempat ibu kota khilafah beliau. Ya, tujuan Sayyidah Aisyah waktu itu, Sayyidina Zubair bin Awwam di pihak Sayyidah Aisyah bersama Tolha. Jauh-jauh hari Nabi SAW sudah pernah mengabarkan, waktu ada beberapa orang sahabat, ada Sayyidina Zubair bin Awwam, ada Tolha, ada Imam Ali, dan banyak beberapa sahabat di situ. Nabi pernah mengatakan bahwa nanti suatu masa, padahal ini sepupu dengan Sayyidina Ali, sepupu. Nabi mengatakan nanti satu masa kalian saling berperang, kalian akan saling berperang, saling duel dalam peperangan. Waktu itu akrab semuanya. Ternyata karena ini sudah cukup lama yang Nabi sampaikan, yang mereka lupa. Puluhan tahun, Nabi wafat 10 atau 11 Hijriah. Peristiwa perang Jamal itu sekitar tahun 36 Hijriah. Jadi Sayyidina Zubair bin Awam juga lupa dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti ketika, jadi tujuan mereka datang ke Irak menuntut Sayyidina Ali agar segera menangkap pelaku pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Imam Ali pada waktu itu punya ijtihad tersendiri, yaitu apa? Perbaiki pemerintahan dulu. Ini pemerintahan lagi kacau balau. Sayyidina Ali itu kasihan menjadi khalifah ketika masalah menumpuk. Masalah dari khalifah-khalifah sebelumnya, dari Sayyidina Utsman, dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Artinya masalah-masalah ini semuanya terkumpul, kemudian Sayyidina Ali yang menjadi pemimpin. Masalah pemberontakan dan lain sebagainya. Sehingga Imam Ali punya ijtihad bahwa saya perbaiki dulu pemerintahan, sudah beres, sudah rapi, kemudian saya akan mencari pelaku pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Apalagi yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan bukan per orang, dia kelompok yang jumlahnya banyak. Itu tidak mudah. Ijtihadnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Zubair bin Awam bahwa harus segera untuk mencari pelaku pembunuhnya.
Jadi awal kedatangan mereka ke Irak tujuannya itu. Makanya Imam Ali ada beberapa orang tuh diutus ya, seperti Utsman bin Hunayf mengutus Abu Aswad Ad-Du'ali dengan Imran bin Husain misalnya, mengutus untuk mencari tahu apa gerangan kedatangan Sayyidah Aisyah dengan untanya. Makanya namanya perang unta, karena Sayyidah Aisyah datang dengan unta dari Madinah ke Irak. Kemudian datanglah dua utusan mengklarifikasi, memverifikasi kedatangannya tujuannya apa. Kata Sayyidah, kami datang ke sini hanya ingin menuntut pelaku pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan, karena Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Maka dilaporlah ini, berita ini kepada beberapa tokoh di sana, yang nanti juga sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam waktu itu bersama Sayyidah Aisyah. Nah, tiba nanti pada ada provokator. Ya, itu kalau dalam sejarah cukup panjang lebar ya pembahasannya. Singkatnya, ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini. Ini peperangan yang tidak diinginkan tapi terjadi antar sahabat, antar keluarga. Ya, akhirnya ketika hendak mau terjadi peperangan di pihak Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidina Zubair bin Awam teringat hadis Nabi Muhammad SAW yang dahulu Nabi pernah mengatakan, nanti satu saat kamu akan berperang dengan Sayyidina Ali. Ketika menyaksikan itu, dia teringat. Nah, akhirnya beliau mundur, tidak ikut perang. Beliau mundur. Bahkan dalam satu riwayat beliau menyampaikan kepada Sayyidina Ali bahwa saya tidak niat datang ke sini berperang. Sayyidina Ali juga tidak mau, ini sepupunya. Itu istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidina Zubair mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, mendingan kita balik saja pulang. Cuma situasi waktu itu sudah ada provokator. Provokator di mana-mana ada, di zaman dulu juga ada. Zaman orang-orang generasi terbaik saja ada provokator, apalagi di zaman kita. Ini pelajaran berharga. Akhirnya pecahlah peperangan begitu. Ya, banyak yang wafat sesama kaum muslimin, dan ini termasuk sejarah yang kelam yang tercatat dalam sejarah Islam. Nah, Sayyidina Zubair bin Awam beliau tidak ikut dalam peperangan tersebut. Akhirnya beliau mundur karena teringat apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau hadis yang lainnya, Nabi pernah mengatakan kepada Ammar bin Yasir bahwa yang membunuh kamu pemberontak. Sedangkan Ammar bin Yasir itu ada di pihaknya Sayyidina Ali. Maka dari situlah beliau mundur. Ada satu orang namanya Amrun bin Jurmus At-Tamimi. Ya, Amrun bin Jurmus At-Tamimi. Dia mengambil kesempatan. Akhirnya secara licik dia membunuh Zubair bin Awam. Dan dia mengklaim bahwa dia ada di pihaknya Sayyidina Ali. Ini fitnah. Setelah membunuh Zubair bin Awam, dia kembali menuju kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, meminta izin kepada Sayyidina Ali untuk ikut perang tersebut menghadapi Sayyidah Aisyah. Namanya Amrun bin Jurmus At-Tamimi. Dipikirnya Sayyidina Ali senang ketika dia kabarkan, tadi saya sudah bunuh Zubair bin Awam. Marah Imam Ali. Imam Ali mengatakan, kamu gak usah ikut di pasukan kami, saya tidak terima. Kemudian setelah dia pergi dengan ekspresi marah dan sedih dari Imam Ali bin Abi Thalib, karena itu sepupunya beliau, dibunuh oleh Amrun bin Jurmus At-Tamimi. Kata Imam Ali, Bashir qatil ibni Sofiyah bin Nar, kasih kabar gembira ke dia, orang yang telah membunuh putranya Sofiyah, kabar gembiranya adalah dia berada di neraka. Nah, akhirnya peperangan itu selesai. Sayyidah Aisyah
dikembalikan pulang secara terhormat oleh Imam Ali, ya. Dan pihak Sayyidina Ali menang dalam peperangan tersebut, dikembalikan Sayyidah Aisyah, bahkan diantarkan, ada tokoh-tokoh penting disuruh antar sampai ke Madinah, sampai dipulangkan ke Madinah. Nah, itu namanya perang Jamal, ya, Ghazwatul Jamal. Nah, nanti setelahnya ada perang namanya Siffin juga antara kubu Muawiyah dengan Imam Ali. Jadi Imam Ali kasihan, dapat masalah banyak, sampai beliau mengatakan, kalau saya ingin gambarkan masalah yang saya hadapi ketika memimpin, jadi beliau memimpin tapi ini semua sudah berantakan pemerintahan. Coba bisa bayangkan, sudah berantakan, kemudian diserahkan beliau menjadi khalifah. Beliau mengatakan, kalau digambarkan masalah yang begitu banyak yang saya hadapi, ini rambut saya bisa putih semuanya, saking banyaknya masalah pada waktu itu. Ada yang bertanya, wahai Imam Ali, di zaman Sayyidina Abu Bakar gak ada masalah, aman-aman. Di zaman Sayyidina Umar juga gak ada masalah. Masalah mulai muncul di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Sebenarnya ada masalah, tapi tidak sebesar masalah yang dihadapi oleh Imam Ali. Maka Imam Ali menjawab, iya benar, di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada masalah, karena penasehatnya orang-orang seperti saya. Khalifahnya Sayyidina Abu Bakar, penasehatnya saya. Di zaman saya ini masalah banyak, khalifahnya saya, penasehatnya kayak kalian. Makanya masalahnya banyak. Karena orang-orang yang hidup di masa itu memang tidak konsisten. Kadang satu saat mendukung, tahu-tahu jadi musuh. Ya, dan pengkhianatan sangat banyak pada waktu itu. Ya, bagaimana putranya Imam Ali akhirnya dikhianati, Imam Husain di perang Karbala, Imam Hasan diracun, dikhianati. Ini pengkhianat banyak. Jadi benar kata Imam Ali, ya, kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar gak ada masalah, ya penasihatnya kayak saya. Di zaman saya masalah banyak, khalifahnya saya, tapi penasihatnya kayak kalian begini. Artinya orang-orang yang tidak baik, pengkhianat gitu. Baik. Nah, ini sekilas biografi daripada Zubair bin Awam. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan kembali. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.